Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh. Kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengucap syukur buat kebaikan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Setelah Engkau jaga kami, sertai dan berkati istirahat tidur di sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih untuk hari ini kami ada sebagaimana berada, dan sebelum kami beraktivitas, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Kami patahkan segala kuasa yang merampas perhatian kami di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang menaungi setiap kami dimanapun sahabat Galilea berada saat ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca Markus pasalnya yang ke-11 pada ayat 20 sampai dengan ayat 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ayat 25. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ayat 26. "Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikian di dalam Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26. Di ayat 24 dikatakan begini Bapak Ibu, di ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak terhitung ya begitu seringnya para hamba Tuhan atau pengkhotbah mengingatkan kita semua akan kedahsyatan kuasa Tuhan, sebab Dia selalu punya cara untuk menolong kita, dan caranya itu selalu ajaib dan heran. Tetapi begitu diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika diperhadapkan dengan masalah yang berat misalnya, ya, firman yang telah kita dengar berkali-kali itu serasa tidak membekas sedikit pun di pikiran, di hati kita. Kita lupa dengan kebesaran kuasa Tuhan. Kita lupa dengan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kita mudah sekali panik, frustasi, stres, takut, khawatir, cemas, kecewa, dan mengeluh kepada Tuhan. Ada tertulis Bapak Ibu di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, karena itu Bapak Ibu, sudahkah kita mengaplikasikan iman kita di dalam kehidupan nyata? Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Nah, selain iman,
perlu adanya tindakan nyata untuk membuktikan bahwa kita benar-benar percaya pada kuasa Tuhan. Sebab manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Amin. Jadi iman tidak cukup, tetapi harus ada semangat, ya kan? Semangat ini yang akan mendorong kita untuk melakukan apa yang kita percaya. Amin. Ya, saat kita berada di lingkungan gereja atau pertemuan-pertemuan ibadah atau persekutuan, iman kita diteguhkan melalui doa, kesaksian, puji-pujian yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Ya, terlebih lagi saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, iman kita pun semakin mantap. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apakah iman kita tetap teguh ketika sedang berada di luar jam-jam ibadah dan saat diperhadapkan dengan situasi yang sulit? Yang terjadi adalah kita gampang sekali lemah, ya kan? Semangat mencari Tuhan melemah, iman pun menjadi lemah dan goyah. Markus pasalnya yang ke-9 ayat 23, kata Yesus begini, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan Tuhan berfirman di dalam Markus 11 ayat 23, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan dengar baik, percayalah akan kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan itu masih ada dan masih akan terus berlaku bagi setiap orang yang percaya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang telah menempatkan kami di hari ini. Bukan kebetulan, tetapi Tuhan memiliki maksud dan rencana yang indah bagi setiap kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera mewarnai seluruh aktivitas mereka hari ini. Dan karena itu kiranya hari ini menjadi hari berkat, hari yang sungguh setiap kami mengalami mujizat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami